Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 19 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berbagi dan Rasa Memiliki. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal keempat ayat yang ke-32 sampai dengan ke-33. Demikian bunyi firman Allah. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah kami belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Kami menjadi orang yang bisa saling memiliki satu dengan yang lain. Sehingga kami bisa melakukan tindakan berbagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbagi dan rasa memiliki. Kalau kita bicara tentang ini sifat yang baik, tetapi bagaimana dengan sifat yang buruk? Yaitu orang yang pelit dan tidak pernah berbagi dan tidak punya rasa memiliki. Orang yang rakus itu tidak bisa berbagi dan tidak bisa rasa memiliki. Orang yang kemudian tidak disentuh oleh kasih Allah, maka hidupnya hanya mengasihi diri sendiri, dia akan menjadi orang yang sulit berbagi, apalagi rasa memiliki. Orang yang di dalam hidupnya hanya berpusat kepada diri sendiri dan tidak pernah dilatih bagaimana hidup itu bisa menjadi berkat buat orang lain, sehingga hidupnya boleh dikategorikan sebagai orang yang egois. Orang egois sulit berbagi dan tidak akan punya rasa memiliki. Firman Tuhan diajarkan kalau kita sebagai orang-orang yang menjadi orang percaya, kita menjadi terkesima dan kemudian menjadi sangat luar biasa. Bagaimana mungkin orang yang baru saja percaya kepada Kristus, itu yang disebut dengan cara hidup jemaat yang mula-mula. Mereka adalah orang-orang yang baru saja bertobat. Mereka adalah orang-orang yang baru saja percaya kepada Kristus. Tetapi memiliki sebuah kehidupan pertumbuhan karakter yang sangat luar biasa. Kita tahu dengan jelas orang yang baru percaya kepada Kristus, orang yang dulunya hidup berdosa, apalagi punya kebiasaan-kebiasaan berdosa yang sangat buruk. Kita melihat ada orang yang seperti Paulus, yang hidupnya sedemikian kejam. Dia suka sekali dengan kejahatan, yang sombong, yang angkuh. Setelah dia percaya kepada Tuhan, dia diubahkan oleh Allah menjadi orang yang lembut, orang yang penuh dengan cinta kasih. Keberanian dan kesombongannya itu kemudian menjadi sebuah diubah dengan kebanggaannya kepada Allah yang sudah menebus, yang sudah menyelamatkannya. Maka kesombongan, keangkuhan kepada diri diubah menjadi untuk memuliakan Allah. Lalu kemudian kehidupan yang egois itu diubah menjadi kehidupan yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kelembutan. Paulus adalah salah satu contoh yang disentuh dan dijamah oleh Allah sehingga dia menjadi orang yang diubah oleh Allah. Demikian juga cara hidup jemaat mula-mula. Tentu yang mereka percaya kepada Tuhan punya karakter latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi catatan Alkitab setelah mereka percaya kepada Allah, mereka menjadi orang yang mudah berbagi dan rasa memiliki. Apa catatan Alkitab? Dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ke 37. Saya akan bacakan seluruh ayat ini secara lengkap. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu mereka sehati sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula Yusuf oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sebuah tindakan berbagi yang kelihatan sekali dengan penuh dengan kerelaan. Bagaimana mungkin orang dalam rangka berbagi? Catatan Alkitab mengatakan menjual rumahnya dan diberikan sebuah contoh seorang yang bernama Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut sebagai Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Sebelum berbicara lebih jauh, ada seorang jemaat yang minta didoakan. Lalu dia bercerita bahwa istrinya itu mengalami sebuah sakit yang spesifik. Saya tidak sebutkan sakit apa. Kemudian setelah tahu dengan jelas berapa uang yang dibutuhkan untuk mengobati istrinya yang sakit ini,
Maka dia katakan, Pak Pendeta, harga satu rumah. Dia betul. Dia jual rumahnya untuk bisa istrinya sembuh. Sebuah pertanyaan, mengapa orang bisa menjual rumahnya lalu untuk sebuah kesembuhan seseorang? Karena rasa mencintai, karena rasa memiliki. Saya tanya, apakah tidak sayang Bapak menjual rumah untuk sebuah pengobatan istri yang belum tentu juga mengalami kesembuhan karena sakit yang sangat berat? Dikatakan, itu bukanlah perkara yang sulit buat saya karena cinta saya kepada istri jauh lebih tebal, lebih besar daripada cinta saya kepada harta benda, termasuk rumah yang dijual. Dengan ringan hati, ini adalah contoh. Jadi berbagi, menolong orang lain, menyatakan kasih, tidak pernah akan menjadi sesuatu yang sangat berat. Karena mengapa? Karena rasa memiliki. Demikian juga kalau kita berbicara tentang lebih jauh. Mengapa Yesus mau tinggalkan sorga, datang ke dalam dunia, lahir di kandang domba yang indah, mati di atas kayu salib. Mengapa semuanya melakukan, apakah berat Yesus melakukan semuanya itu? Tidak. Karena Yesus ingin berbagi kasih, bukan hanya berbagi, melimpahkan kasih. Dan karena Yesus terasa memiliki kita sebagai orang yang butuh diselamatkan, tindakan Yesus tidak hanya menjual rumah, tapi memberikan nyawanya untuk kita sebagai sahabat-sahabat, sebagai domba-domba yang sesat untuk kembali ke dalam pangkuannya. Tindakan itu dilakukan dengan sangat tidak penuh dengan beban. Karena mengapa? Karena ada kasih. Demikian juga tindakan-tindakan kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan saling menolong. Kalau memang pada dasarnya pelit, rakus, seperti catatan tadi, egois, sudah pelit, sudah rakus, sudah egois, maka berbagi sedikit saja itu akan dirasa berat. Berbagi perkara-perkara yang hanya untuk diri sendiri itu, kita tidak pernah sayang mengeluarkan makan, dimakan restoran mewah bisa 1 juta, 2 juta. Tidak sayang. Mengapa? Karena engkau hanya memiliki dirimu sendiri. Engkau hanya berbagi buat dirimu sendiri. Tetapi mungkin menolong orang, memberikan nasi bungkus, 2 nasi bungkus di warteg untuk orang yang membutuhkan. Kita mungkin tidak melakukannya. Mengapa? Karena kita tidak punya hati berbagi dan rasa memiliki dan tidak mungkin melakukan tindakan berbagi. Selama kita hanya rasa memiliki diri sendiri, kita hanya akan berbagi untuk diri sendiri. Artinya apa? Segala sesuatu untuk diri dan tidak pernah untuk melakukan orang lain. Menjadi orang percaya tidak hanya kita dikenal sebagai orang percaya. Orang yang sudah disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting. Engkau melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kristus. Sehingga ada 2 hal. Percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Yang kedua, melakukan tindakan-tindakan Kristus. Karena Kristus sudah memberikan contoh dan teladan. Apa kita melakukannya? Kalau kita melakukannya, kita menjadi orang-orang seperti jemaat yang mula-mula. Cara hidupnya sedemikian luar biasa. Kita akan menjadi seperti Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut sebagai Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Apakah kita akan melakukan sebuah perkara yang sangat luar biasa seperti ini? Akan bisa dan akan terjadi. Kalau kita punya rasa memiliki yang sama seperti jemaat mula-mula dan kita akan melakukan cara berbagi yang sama seperti jemaat mula-mula. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.